Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiani Safitri. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 1A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, bukan hanya di Kepulauan Nusantara saja, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti penemuan prasasti yang bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Di Kedukan Bukit berumur 683 Masehi di Palembang, Talang Tua berumur 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur berumur 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karangbrahi berumur 688 Masehi di Jambi. Bahasa Melayu kuno tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya saja, karena di Jawa Tengah, tepatnya di Ganda Suling, juga ditemukan prasasti berumur 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti berumur 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Di zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan. Perkembangan bahasa Melayu tampak semakin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, seperti tulisan pada batu nisan di Minyak Tujuh Aceh tahun 1380 Masehi, maupun hasil susastra abad ke-16 dan 17, seperti syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajus Salatin, dan Bustanus Salatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, suku, pedagang, bangsa, dan kerajaan, karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu perkembangannya sangat pesat dan sudah dipakai di seluruh Nusantara. Komunikasi antara perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia, yang terdapat pada Sumpah Pemuda. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah,